Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 16 Agustus. Saudara, kita kalau membutuhkan seseorang, kita membutuhkan sesuatu dari orang itu. Pasti. Kalau kita membutuhkan dokter, karena kita membutuhkan perawatan, pengobatan. Ya, kalau kita membutuhkan seorang teman, pasti ada yang kita mau peroleh dari orang tersebut. Apakah bisa saja uang, bisa saja ya pendampingan karena membutuhkan teman, ya saudara, untuk ngopi bersama, untuk sharing, untuk berbagi masalah. Kalau kita membutuhkan Tuhan, kira-kira kita butuh apanya, saudara? Ya, apa? Kalau kita ini mencari Tuhan, kita butuh apanya sebenarnya? Saudara, kalau kita membutuhkan Tuhan, karena kita membutuhkan segalanya dari Dia. Segalanya. Nah, banyak orang membutuhkan Tuhan hanya karena mujizat. Karena berkat jasmani. Ini terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan itu sudah menjadi budaya di banyak gereja. Dan itu menyesatkan, saudara. Itu menyesatkan. Karena dengan cara berpikir dan sikap itu, seseorang tidak memperlakukan Tuhan secara pantas. Ya. Mestinya kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan karena ya Tuhan sendiri itu yang kita butuhkan. I need you, Lord, you yourself. Aku membutuhkan Engkau, Tuhan, ya dirimu itu. Karena kita memang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dialah kehidupan kita. Kehidupan di luar persekutuan dengan Allah itu bukan kehidupan. Ya, maka di Ibrani pasal yang ke-12, ya saudaraku sekalian, firman Tuhan mengatakan satu pernyataan begini. Sebab orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang orang tua kita anggap baik. Tetapi Allah mengajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Mestinya kita membutuhkan Tuhan karena Tuhan sendiri. Aku mau bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Aku mau bersekutu dengan Engkau. Dan itulah kehidupanku, di luar itu tidak ada kehidupan. Nah, faktanya kita melihat begitu banyak orang yang bersekutu dengan dunia. Dunia diwakili mobil, rumah, uang, hiburan-hiburannya, pangkat, gelar, kedudukan, dan lain-lain. Yang semestinya semua itu digunakan sebagai sarana bersahabat dengan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur itu artinya ya harta kekayaan itu. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan. Jangan ikatlah persahabatan dengan mamon, salah. Persahabatan dengan Tuhan menggunakan mamon. Nah, banyak orang yang bersahabat dengan dunia ini, akhirnya ya menjadi mempelai dunia. Kita membutuhkan Allah karena Allah itu sendirilah kehidupan kita. Entah kita sakit, entah kita sehat, entah kita miskin, kaya, berpendidikan atau tidak, terhormat atau terhina di mata manusia, tidak masalah. Yang penting kita memiliki persekutuan dengan Allah. Jadi kalau kita membutuhkan Tuhan, yang pertama kita membutuhkan firman-Nya. Kita membutuhkan nasihat-Nya. Di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Firman yang keluar dari mulut Allah artinya perkataan Allah. Kalau bicara perkataan Allah yang keluar dari hatinya pasti terkait dengan kehidupan kita setiap hari, dan pasti terkait dengan konteks pengalaman dan pergumulan hidup yang kita alami. Yang kita butuhkan nasihat-nasihatnya. Yang itu mengubah karakter kita, membentuk watak kita. Pembentukan watak atau karakter kita bertujuan agar kita memiliki kekudusan atau kesucian yang bisa mengimbangi Allah. Artinya
bisa membuat kita bersekutu dengan Dia. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi tidak bisa tidak harus memiliki kekudusan seperti Allah untuk bisa bersekutu dengan Dia. Atau yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ya saudaraku sekalian, yang tadi telah saya bacakan bagi saudara ya. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-10, kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Aku membutuhkan firman Tuhan. Nah, betapa sedihnya hari ini orang ke gerejanya karena mau seremonial yang namanya liturgi. Ya, apalagi kalau pemberitaan firman-Nya tidak jelas, bukan tertuang dari hati Tuhan. Ya, tidak sedikit yang tidak menangkap firman karena firman-Nya juga tidak jelas. Yang mendengar juga ngantuk-ngantuk dan tidak konsentrasi, sehingga ke gereja itu hanya sebuah legalitas sebagai orang Kristen, tapi tidak memiliki jiwa atau nafas Kristen yang sejati, saudara. Ya, ada lagi yang ke gereja karena mau ya berkat jasmani. Maka sering ya kita mendengar di gereja orang berkata, saudara pulang tidak sama seperti saudara datang. Artinya apa? Ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan, ada mujizat. Saudara pulang sudah mengalami kesembuhan. Saudara pulang sudah menerima penyelesaian dari problem-problem saudara. Itu menyesatkan saudara. Fokus kehidupan jemaat tidak tertuju kepada Tuhan secara pribadi, tapi tertuju kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. Tadi saya katakan bahwa kalau kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan segalanya dari Dia. Pasti termasuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi harus diingat bahwa Tuhan tidak bisa mempercayakan berkat jasmani kepada saudara kalau berkat itu akhirnya membuat saudara membelakangi Allah atau membuat saudara jadi rusak atau jatuh dalam dosa, menjadi sombong, menjadi ya tidak rohani. Ya, lebih baik saudara tidak memiliki pemenuhan kebutuhan jasmani. Bahkan Alkitab berkata serahkan tubuhnya kepada iblis supaya jiwanya selamat. Artinya ya terpaksa, lebih baik engkau sakit, saudara sakit tapi tidak ke tempat-tempat yang tidak patut, daripada sehat tapi Anda melakukan kehidupan yang tidak senonoh. Nah, saudaraku sekalian, mestinya kalau kita membutuhkan Tuhan, yang terutama membutuhkan firman-Nya, nasihat-Nya untuk mengubah hidup kita, dan kita bisa bersekutu secara harmoni dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita, dan yang terutama Tuhan akan membawa kita ke rumah Bapa di surga nanti. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.